Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang begitu baik dalam satu kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, melalui apa yang kami boleh lakukan pada hari ini dalam satu ibadah, kami boleh Tuhan mengalami satu kesegaran, pemulihan di dalam satu kehidupan kami, bahkan melalui satu kebenaran firman Tuhan yang kami mau siap sambut Tuhan. Biarlah itu juga meneguhkan kami di dalam satu kehidupan kami, iman kami Tuhan kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, dan Tuhan ingin kami memiliki satu hidup yang senantiasa ada di dalam damai sejahtera, hidup yang dipulihkan di dalam satu perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Maka Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, memberikan satu terang bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan berikan hati kami, Tuhan, hati yang lemah lembut, Tuhan, untuk dibaca oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar luar biasa tentunya, amin. Oke. Hari ini di dalam satu ibadah pada pagi hari ini kita akan belajar daripada kitab Sefanya 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga yang saya beri judul Hidup yang Dipulihkan. Mari kita baca Saudara, kita buka firman Tuhan dari Sefanya 2 ayat 1 sampai 3, saya bacakan buat saudara dan saudara boleh menyimaknya di dalam hati. Seruan untuk bertobat. Ayat 1, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Inilah sebuah seruan yang diserukan oleh Nabi Sefanya. Ya, kitab Sefanya ini adalah ditulis oleh Nabi Sefanya. Dan Nabi Sefanya di dalam pelayanannya adalah ada di dalam zaman pemerintahan Raja Yosia. Dan Nabi Yesaya itu menerima nubuatan daripada Tuhan ketika awal di dalam pemerintahan Nabi Yosia. Ya, dan keadaan pada saat itu bagaimana menggambarkan bangsa Yehuda, bangsa Israel ada di dalam sebuah kondisi yang sangat-sangat buruk sekali, sangat memprihatinkan, penuh kejahatan dan penuh pemberontakan kepada Tuhan. Kitab Yesaya mencatat beberapa dosa bangsa Israel di dalam kitab apa yang ditulis di dalam Sefanya ini. Kalau kita melihat di dalam Sefanya 1 ayat 5-6, di sana ada sinkretisme. Dikatakan juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik dari Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak menanyakan petunjuk-Nya. Itu dosa bangsa Israel yang terjadi pada saat Sefanya melakukan pelayanannya. Dan Tuhan memberikan satu nubuatan bagaimana Tuhan akan memberikan satu penghukuman bagi bangsa Israel oleh karena kejahatan yang mereka lakukan. Ada banyak hal-hal jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita membaca di dalam Sefanya 3 ayat 1 sampai 2, di sana juga Sefanya menuliskan bahwa dikatakan mereka adalah pemberontak, cemar, penuh penindasan. Mereka tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan mereka tidak percaya, dan kepada Allahnya mereka tidak menghadap, tidak meminta petunjuknya. Inilah kondisi fakta yang terjadi ketika Sefanya melakukan sebuah pelayanan, dan itu nubuatan yang diberikan kepada Nabi Sefanya pada awal pemerintahan Yosia, dan bagaimana menghadapi semuanya itu, ya, Nabi Sefanya menyerukan sebuah seruan untuk mereka bersemangat, untuk mereka berkumpul. Bahkan Nabi Sefanya menyatakan kepada mereka adalah bangsa yang acuh tak acuh, bangsa yang cuek. Dikatakan demikian. Nabi Sefanya menyerukan sebuah seruan untuk mereka berbalik. Ada satu kondisi yang bagaimana mereka disebut sebagai bangsa yang acuh tak acuh. Mereka tidak peduli. Tidak ada sebuah kepedulian terhadap hal-hal rohani. Mereka tidak mempercayai Tuhan.
Mereka tidak meminta petunjuk yang akan kepada Tuhan. Mereka bahkan tidak menerima sebuah teguran, bahkan kecaman yang diberikan, mereka tidak mendengarkan. Di dalam Sefanya 2 ayat 1 dikatakan, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Nabi saya menyerahkan untuk mereka berbalik kepada Tuhan, mereka bertobat supaya mereka terhindar. Ya, kalau kita baca dalam satu konteks tadi ayat 1 sampai 3, untuk tujuan apa Sefanya menyerukan demikian? Untuk supaya mereka terhindar dari sebuah kecaman yang dinubuatkan oleh Allah kepada Nabi Sefanya. Kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, bagaimana itu hal-hal yang mau dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Sebuah penghukuman akan satu kemurkaan Tuhan dinyatakan. Dan Nabi Sefanya menyerukan sebuah pertobatan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai orang yang acuh tak acuh. Nabi Sefanya menyerukan sebuah pertobatan, mereka berbalik supaya mereka terhindar daripada kemurkaan Tuhan. Dan kita melihat satu singkat kata. Di dalam pemerintahan Yosia ini, bagaimana bersama Raja Yosia, Nabi Sefanya ini berhasil melakukan sebuah reformasi, pembaruan di dalam kehidupan kerohanian bangsa Israel. Bagaimana pada masa pemerintahan Yosia ini, Yosia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Dan bersama dengan Nabi Sefanya, bagaimana mereka membakar sebuah berbahala yang di bait Allah, dikeluarkan kemudian dibakar. Ada pembaruan yang terjadi. Ada sesuatu perubahan yang mereka alami di dalam satu kehidupan bangsa Israel ini. Mereka berbalik kepada Tuhan. Dan dalam zaman masa itu maka tidak ada penghukuman. Baru kemudian setelah itu, ya setelah masa periode berikutnya di dalam zaman Raja Zedekia, bagaimana bangsa Israel kembali melakukan yang jahat dan kemudian mengalami pembuangan di Babel. Saudara, bahwa apa yang diperingatkan oleh Nabi Sefanya, ya, yang memperkatakan, hai kamu orang-orang yang acuh tak acuh. Ini menjadikan sebuah peringatan bagi kita untuk mengerti akan suatu kondisi di dalam kehidupan orang percaya. Adakah di antara kita menjadi satu orang percaya yang hidup di dalam masa anugerah ini, yang memiliki kehidupan yang acuh tak acuh, kehidupan yang tidak mempedulikan sesuatu di dalam apa yang menjadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita tidak lagi peduli dengan hal-hal rohani. Kita tidak peduli akan apa kita memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Ada seberapa banyak orang percaya yang hidup di dalam seperti kondisi demikian. Ada banyak orang percaya yang memiliki sesuatu yang sangat-sangat tidak menjadi baik di dalam satu kehidupan mereka. Ya, kita perlu tes. Kalau kita nggak waspada di dalam satu perjalanan kehidupan kita, kita pun akan menjadi orang-orang yang dapat dikatakan sebagai orang-orang yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh terhadap sesuatu yang rohani di dalam satu kehidupan kita. Acuh tak acuh terhadap apa yang menjadi satu pekerjaan Tuhan. Acuh tak acuh terhadap menjadi apa yang menjadi teguran di dalam kehidupan kita. Baik itu apa yang dijadikan satu bisikan daripada Roh Kudus. Seberapa banyak orang menjadi malas beribadah. Ibadah menjadikan sesuatu yang begitu, hal yang begitu tidak disukai. Bahkan menjadi sesuatu beban. Mendengar firman Tuhan menjadi sesuatu hal yang menjadikan sebuah hal yang berat bagi diri seseorang orang percaya. Ada satu kemalasan. Dan itu menunjukkan bahwa dia ada dalam satu kondisi yang seperti diserukan oleh Nabi Sefanya, bahwa mereka adalah orang yang acuh tak acuh, orang yang peduli dengan kehidupan sebagai kerohanian mereka sebagai anak-anak Tuhan. Seberapa orang percaya yang tidak lagi peduli dengan pekerjaan Tuhan. Mereka melarikan diri daripada komitmen daripada gereja Tuhan. Tidak mau peduli dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam satu kehidupan orang percaya melalui gerejanya. Ya. Ini sesuatu yang menyedihkan dan perlu kita sadari di dalam satu kehidupan kita. Kita perlu cek apakah kita menjadi orang yang acuh tak acuh dengan demikian. Ya. Kita menjadi orang yang tidak peduli lagi terhadap satu kebenaran firman Tuhan, tidak mengabaikan apa yang di satu janji Tuhan.
Kita lebih fokus pada sebuah realita. Kita lebih fokus pada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan di dalam satu kehidupan kita. Ya. Sehingga ketika kita bertindak, kita melangkah di dalam satu kehidupan kita mengambil sebuah keputusan adalah berdasarkan sebuah realita, pikiran kita, dan perasaan kita. Kita mengabaikan apa yang menjadi satu janji Tuhan di dalam satu firman-Nya. Kita mengabaikan apa yang menjadi satu kehendak Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang tidak suka terhadap sebuah teguran ketika ada teguran. Ini adalah orang-orang yang sudah dikatakan adalah orang-orang percaya yang acuh tak acuh. Kalau kita menilik daripada kehidupan bangsa Israel pada saat itu, mereka tidak lagi menerima teguran. Bahkan kecaman mereka abaikan. Tidak mempercayai Tuhan. Dan ini bisa menimpa di dalam kehidupan orang percaya di dalam masa anugerah ini. Dan tentunya kita nggak mau demikian. Kita nggak mau menjadi orang yang dikategorikan seperti yang dikatakan oleh Nabi Sefanya, hai engkau orang yang acuh tak acuh. Seberapa banyak orang percaya yang tidak lagi peduli akan tujuan Allah di dalam satu kehidupannya. Seberapa banyak orang percaya yang tidak lagi tidak peduli terhadap bagaimana hidupnya boleh menjadi berkat, hidupnya boleh menjadi sebuah keteladanan di dalam satu kehidupannya. Ya. Sehingga mengerjakan segala sesuatu dengan sungut-sungut. Mengerjakan segala sesuatu dengan beban berat, bekerja dengan sesuatu yang sungut-sungut, bukan menjadi sebuah sukacita. Oleh karena apa? Mereka tidak peduli bagaimana hidupnya harus menjadi berkat. Sehingga segala sesuatu dilihat daripada apa yang dirasakan. Tidak enak. Saya tidak suka. Tidak enak bukan buat daging saya, membuat saya nggak nyaman. Dan mereka melakukan sebuah sungut-sungut. Seberapa anak-anak ketika diperintah orang tuanya menjadi sungut-sungut. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada kepedulian terhadap satu apa yang Tuhan mau di dalam satu kehidupan kita. Bahwa Tuhan punya tujuan di dalam satu kehidupan kita. Untuk kita menjadi berkat. Seberapa banyak orang percaya tidak memperdulikan bagaimana cara hidupnya. Ya. Karena mereka tidak peduli bagaimana hidupnya itu memberikan Tuhan ingin memberikan sebuah keteladanan bagi siapapun. Tuhan ingin kita menjadi surat-surat terbuka bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kemuliaan Allah itu nyata di dalam satu kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang nggak peduli dengan hal-hal itu sebagai orang percaya. Dan itu kita perlu waspada di dalam satu kehidupan kita. Kita jangan sampai jatuh di dalam satu masa seperti itu, di dalam satu kondisi seperti itu, yang Tuhan katakan sebagai orang yang acuh tak acuh, dengan cara hidup kita, dengan cara pikir kita, dengan cara kita mengambil sebuah keputusan di dalam satu kehidupan kita. Ya. Kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam satu kehidupan kita. Kita perlu mempercayai Tuhan di dalam satu kehidupan kita. Kita perlu mempercaya akan rencana Tuhan, yakin dan hidup di dalam satu rencana Tuhan di dalam satu kehidupan kita. Kita perlu peduli akan itu. Kita perlu peduli bahwa Allah memberikan kehidupan ini. Ketika Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia itu, kita perlu peduli bahwa hidup kita adalah untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang perlu kita sadari dalam satu kehidupan kita. Memang di dalam satu masa anugerah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dalam satu acuh tak acuh, itu tidak mendatangkan sebuah hukuman. Tapi ada sebuah konsekuensi di dalam satu kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita akan mengalami sebuah kerugian di dalam satu kehidupan kita kalau kita membiarkan sikap acuh tak acuh boleh ada terjadi dalam satu kehidupan kita. Ketika kita nggak peduli bagaimana kebenaran firman Tuhan, kita nggak peduli bagaimana yakin akan satu janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan jadi orang yang stres. Kita tidak akan mengalami sebuah apa yang namanya damai sejahtera. Kita mengabaikan apa yang menjadi janji Tuhan. Sehingga ketika masalah terjadi dalam satu kehidupan kita hanya berpikir secara realita. Kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa Allah nggak mengasihi kita, Allah meninggalkan saya. Kita berpikir dengan perasaan kita sendiri. Dan kita menjadi stres, kita nggak mengalami damai sejahtera. Itulah orang-orang yang ketika kita nggak peduli,
kita akan ada di dalam sebuah kondisi yang sangat-sangat merugi. Baik itu di tengah-tengah dunia, apakah itu di dalam satu kekekalan. Ya. Kita nggak akan mengalami apa yang namanya satu janji-janji Tuhan terpenuhi di dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang menjadi satu rancangan Allah, ketetapan Allah, itu tidak terjadi dalam satu kehidupan kita. Ketika kita membiarkan hidup kita ada di dalam ketidakpedulian. Kita menjadi orang yang acuh tak acuh. Ya. Tidak peduli dengan tujuan Allah dalam satu kehidupan kita. Kita nggak peduli dengan rancangan Allah dalam satu kehidupan kita. Kita nggak peduli bagaimana kita menjadi satu kehidupan yang harus menjadi berkat dalam satu kehidupan kita. Ya. Ini sesuatu yang akan berefek, memiliki sebuah konsekuensi di dalam satu kehidupan kita sehingga hidup kita ini menjadi sebuah kerugian. Ya, ada sebuah kerugian yang kita tanggung dalam satu kehidupan kita kalau kita menjadi orang yang acuh tak acuh. Ya. Hidup kita tidak akan mengalami apa yang namanya kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan kalau kita mengabaikan akan janji Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita mengabaikan janji Tuhan. Kita nggak peduli. Kita mengabaikan akan persekutuan dengan Tuhan, keintiman kita, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika ada masalah, kita hidup dengan cara kita sendiri, berpikir, memutuskan dengan cara sendiri. Kita tidak menunggu waktunya Tuhan, kairos Tuhan dalam kehidupan kita. Maka yang kita dapatkan bukan sebuah keberhasilan. Apa yang kita dapatkan bukan apa yang namanya damai sejahtera di dalam satu kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan bukan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh sukacita, tapi sebuah kerugian. Bahkan di dalam kekekalan, kita pun mengalami kerugian. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak peduli, maka kita tidak akan mendapatkan mahkota ketika kita ada di dalam sebuah kekekalan. Ya. Apakah kita menjadi orang yang acuh tak? Itu menjadi sesuatu PR yang kita perlu pahami di dalam sebuah kehidupan kita. Ya. Kita menjadi orang yang terus seperti dikatakan oleh Rabi Yesus, bersemangatlah. Ayo bangkit. Supaya pemulihan terjadi, mengalami pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau engkau tidak mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena kepedulianmu, ayo bangkit, bersemangatlah. Dan mari kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Alami pemulihan daripada Tuhan. Kita tidak dalam satu kondisi keterpurukan kehidupan ini. Kita tidak menjadi orang yang hidup di dalam sebuah kondisi stres, tidak mengalami satu damai sejahtera. Tapi kita hidup yang memiliki kehidupan yang dipulihkan. Kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Ya. Kita akan hidup di dalam satu damai sejahtera. Kita akan menjadi orang yang besar, tidak lagi menjadi ekor. Kalau kita peduli dengan hal-hal yang Tuhan mau. Kita peduli dengan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dari sekitar Sefanya 1 ayat 3 kita akan belajar 3 hal ya yang diperlukan kita untuk kita mengalami. Kalau kita ada dalam satu kondisi yang acuh tak acuh, dan itu mengakibatkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang kacau balau, tidak ada damai sejahtera. Mungkin kita memiliki segala sesuatu dalam satu kehidupan kita, tapi tidak ada damai sejahtera. Hidup kita tanpa tujuan. Dan kita menjadi orang yang gampang stres waktu demi waktu oleh karena masalah yang terjadi. Mari kita belajar 3 hal supaya kita mengalami sebuah pemulihan yang pada Tuhan. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Ya. Nabi Sefanya menyerukan akan carilah Tuhan. Hai engkau orang-orang yang acuh tak acuh, carilah Tuhan. Di dalam Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya. Mencari Tuhan dalam ini jangan dipertentangkan dengan suatu hal yang dikerjakan Allah melalui karya Kristus. Bahwa dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah ke dunia ini untuk membuktikan bahwa Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Ya. Memang benar kalau kita berbicara tentang karya Kristus di atas kayu salib, ya, itu sesuatu 100% benar bahwa Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Tapi dalam konteks ini mencari Tuhan bukan berarti demikian. Ya. Bukan tidak bisa dipertentangkan dengan satu fakta
akan satu kebenaran itu. Kebenaran ini berbeda dengan apa yang dimiliki. Ya, kebenaran bahwa Allah malah mencari manusia itu beda dengan apa yang dimiliki di dalam seruan Nabi Sepanya. Carilah Tuhan. Mencari Tuhan di sini memiliki sebuah arti, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mencari Tuhan di sini memberikan bagaimana kita memiliki sebuah hati, ya, untuk kita memprioritaskan Tuhan di dalam satu kehidupan kita. Keterpurukan di dalam sebuah kehidupan kita akan dipulihkan ketika kita membangun satu keintiman dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, mencari wajahnya. Kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang dipulihkan. Cari Tuhan. Membawa sebuah pengertian untuk kita datang kepada Tuhan. Membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Menyediakan waktu untuk mengenal akan satu pribadi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau membayar suatu harga untuk kita, bagaimana kita boleh mengenal akan satu pribadi Tuhan. Itulah kita mencari Tuhan. Itulah sebuah arti bagaimana kita mau mencari Tuhan dalam satu kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, ya, ada satu damai sejahtera, ada suatu sukacita, ada satu kekuatan. Ada sebuah kemampuan yang diberikan kita untuk menanggung segala perkara di dalam satu kehidupan kita ini. Ketika kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka ratapan diubahkan menjadi satu tarian. Kita mau menjadi, ketika kita mencari Tuhan, maka kita rela melepaskan apapun yang menghalangi diri kita untuk kita mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan. Itulah satu arti daripada mencari Tuhan. Dan inilah yang perlu kita kerjakan di dalam satu kehidupan kita ini. Kalau bangsa Israel mencari Tuhan, mencari wajahnya, mengenal akan Allah, dan mereka berbalik kepada Tuhan, Nabi Sepanya memberikan sebuah, mereka akan dilepaskan daripada sebuah kemurkaan daripada Tuhan. Demikianlah dalam satu kehidupan kita. Kalau kita mau mencari wajah Tuhan, kalau kita memberikan waktu, memiliki keintiman dengan Tuhan, ya, apapun yang kita hadapi dalam satu kehidupan kita akan mengalami satu damai sejahtera. Kita dilepaskan daripada rasa stres. Kita dilepaskan daripada apa yang namanya sungut-sungut. Kita dilepaskan apa yang namanya sesuatu yang membuat kita menjadi tidak ada artinya di dalam satu kehidupan kita. Tapi kita menjadi orang yang senantiasa terus berantusias di dalam satu kehidupan ini. Hal yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk kita mengalami sebuah pemulihan, untuk kita tidak menjadi orang yang acuh tak acuh, yaitu carilah keadilan. Ini adalah berbicara tentang bagaimana memfokuskan hidup kita pada keadilan Allah melalui hukum-hukumnya yang ada di dalam satu hukum-hukumnya, ada di dalam sebuah ketetapannya. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah sebuah ketetapan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Ini adalah sebuah keadilan Allah, ini adalah sebuah hukum-hukum Allah. Ketika kamu mencari Allah, menjadikan Allah sebagai satu prioritas di dalam satu kehidupanmu, mencari kerajaan Allah, maka Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah hukum Allah, inilah keadilan Allah. Ketika ada satu ketaatan, maka di sanalah ada berkat. Itulah keadilan Allah. Tuhan katakan, barang siapa memberi, maka dia akan menerima. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan di sana bahwa sebuah takaran yang dikepadatkan, yang digoncangkan, yang akan Tuhan berikan dalam ribaan. Itulah hukum Allah, keadilan Allah. Penghakiman adalah milik Allah, bukan milik kita. Ketika ada ketaatan di sana, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Di dalam sebuah ketaatan ada berkat. Di dalam sebuah ketaatan, rancangan Allah digenapi di dalam satu kehidupan kita. Maka orang-orang yang mencari keadilan, ya, akan memiliki sebuah ketaatan dan ketundukan kepada kehendak Allah. Ketika kita melihat satu keadilan Allah bahwa penghakiman itu adalah milik Allah, bukan milik kita,
maka kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kita tidak menjadi orang yang gampang menyalahkan, kita tidak menjadi orang yang gampang menghakimi, dan kita menjadi orang yang kecewa, yang menjadi sakit hati, ada dalam sebuah kesakitan hati. Kita tidak menjadi orang yang gampang menjadi kecewa oleh karena apa yang kita salah di dalam satu kehidupan orang lain. Dan kita membangun sebuah tembok yang tinggi dan tebal terhadap seseorang itu. Tapi bagaimana kita mendukung? Bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita menyamperi kalau orang itu bisa kita samperi? Tapi kalau orang tidak bisa kita samperi, bagaimana kita berdoa untuk orang itu? Bukan menjadi sakit hati, bukan menjadi kecewa. Itulah orang yang ketika kita mau mencari keadilan Allah, kita berfokus pada hukum-hukum Allah, kita berfokus pada ketetapan Allah. Kita menjadi orang yang rela melepaskan akan satu dosa kita. Kita tidak menjadi orang yang mau hidup nyaman di dalam hidup berdosa. Tapi kita rela melepaskan satu dosa perbuatan yang tidak berkenan bagi Allah. Karena itulah keadilan Allah. Itulah hukum Allah. Di dalam sebuah ketaatan. Itulah jalan Tuhan. Di dalam ketundukan kita kepada Tuhan. Itulah jalan yang menyukakan hati Allah. Itulah jalan yang Tuhan berkenan di dalam satu kehidupan kita. Menjadi sebuah kesukaan, menjadi satu pribadi yang menjadi kesukaan bagi hati Allah. Ya. Inilah yang perlu bangun di dalam satu kehidupan kita. Kita mencari keadilan. Carilah keadilan. Ya, hidup berfokus pada ketetapan, apa yang menjadi ketetapan Allah, apa yang menjadi hukum-hukum Allah. Dan itulah yang kita terapkan di dalam satu kehidupan kita. Kalau kita mencari keadilan Allah, maka kita akan hidup di dalam satu damai sejahtera, sukacita. Kita tidak akan hidup dalam sebuah kesakitan karena apa yang orang lain lakukan. Kita tidak akan hidup dalam sebuah kekecewaan oleh karena kesalahan yang kita anggap salah di dalam satu kehidupan orang lain. Rancangan Allah jelas di dalam satu kehidupan kita. Rancangan yang penuh kemenangan. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan untuk kita menjadikan kita sebagai kepala bukan ekor. Rancangan untuk Tuhan membawa kita naik, tidak lagi turun. Itu rancangan Allah, ketetapan Allah, dan itulah sebuah hukum di dalam Tuhan, sebuah ketetapan yang diletakkan taruh di dalam satu kehidupan kita. Dan kalau kita mencari akan hal itu, hukum-hukum Allah, keadilan Allah di dalam rancangannya terhadap kehidupan kita. Rancangan keadilan Allah dalam satu pilihan Allah dalam kehidupan kita mempercayai akan hal itu. Bahwa kita sudah dipilih oleh Allah, kita sudah ditetapkan oleh Allah menjadi anak-anaknya. Maka apapun yang kita alami dalam satu kehidupan kita ini, kita tidak menjadi orang yang mundur daripada Tuhan. Tapi kita akan menjadi orang terus bersemangat, punya harapan yang terus kita bangun di dalam satu kehidupan kita. Bahwa apapun yang Allah izinkan akan ada happy endingnya. Tuhan punya rancangan yang indah bagi hidup kita. Amin. Dan inilah yang perlu kita terus lakukan, bangun dalam satu kehidupan kita. Hal yang ketiga, yang terakhir apa yang kita mau bangun di dalam satu kehidupan kita senantiasa. Dari waktu ke waktu. Ya. Jangan biarkan sikap acuh tak acuh, ketidakpedulian, itu ada di dalam sebuah kehidupan kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terus mencari keadilan, hukum-hukum Allah, ketetapan Allah. Yang ketiga, kita perlu mencari kerendahan hati. Ya. Carilah kerendahan hati. Ya. Ini yang perlu kita juga sadarkan di dalam sebuah kehidupan kita. Tuhan sangat membenci dengan orang-orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan akan disukakan dengan orang-orang yang rendah hati. Di dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Inilah sikap yang perlu kita bangun. Inilah satu sikap yang kita perlu cari di dalam sebuah kehidupan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Itu berarti menyadari tentang betapa hidup kita ini adalah anugerah Allah semata. Satu kerendahan hati ini dapat terbentuk di dalam diri kita kalau kita mengenal tentang secara benar ya, tentang diri kita. Kita sungguh-sungguh mengenal secara benar tentang siapa diri kita dan siapa Allah di dalam sebuah kehidupan kita ini. Ini akan membawa kita memiliki satu sikap. Ini yang membawa kita untuk kita ada di dalam satu kondisi, ada satu bagaimana kita memiliki sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kalau kita membangun satu kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka kita juga akan terpancar di dalam hubungan kita dengan orang lain. Bahwa bagaimana kita tidak memiliki satu kehidupan yang meninggikan diri, tapi bagaimana ketika kita berhubungan dengan orang lain itu juga akan terpancar. Satu kerendahan hati itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Kita perlu mengenal akan siapa diri kita dan siapa Allah di dalam hidup kita. Tanpa pengenalan akan hal itu, maka kita gagal menjadi orang yang rendah hati. Tidak akan terbentuk satu sikap ketika kita gagal mengenal diri kita. Ketika kita tidak mengenal akan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan jatuh di dalam sebuah kesombongan. Tanpa sungguh-sungguh kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Allah semata. Bahwa Allah itu adalah yang begitu baik dalam satu kehidupan kita. Allah yang memiliki satu otoritas di dalam satu kehidupan kita. Allah yang menjadikan saya ini ada seperti saat ini ada. Allah yang sedang saya menopang di dalam satu kehidupan saya sampai saat ini saya ada. Oleh karena kekuatan Dia saja, ya, saya boleh hidup. Oleh anugerah Allah saja, saat ini saya ada. Tanpa memiliki sebuah kesadaran demikian, maka kita akan jadi orang yang jatuh dengan sebuah kesombongan di dalam satu kehidupan kita. Kita dipakai Tuhan sedikit, kita sudah sombong. Kita bisa lebih pintar daripada orang lain, kita sangat mudah sekali sombong. Kita tidak menyadari betapa itu semua daripada anugerah Tuhan. Jadi fokusnya adalah pengenalan diri kita akan Allah di dalam satu kehidupan kita. Kalau kita bisa mengenal Allah dan menempatkan diri kita seperti gimana kita ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa merendahkan hati. Dan sekali lagi, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan itu akan terpancar dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita nggak usah buat-buat. Tapi itu akan keluar di dalam diri kita. Bagaimana kita memiliki satu sikap rendah hati di hadapan orang lain. Ketika kita terbangun sebuah satu kerendahan hati. Ketika kita mengenal akan anugerah Allah di dalam satu kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat mudah mengampuni. Kita akan menjadi orang yang mudah untuk minta maaf di dalam satu kehidupan kita ketika kita ada sebuah kesalahan. Ketika kita mengenal akan satu anugerah Allah di dalam satu kehidupan kita, bahwa hidup saya ini adalah anugerah Allah semata. Kesehatan yang saya miliki bukan sebagai satu apa yang saya kerjakan, tapi itu sebuah anugerah Allah semata di dalam satu kehidupan saya. Ya. Saya seringkali menyadari betapa suatu kesehatan yang Tuhan berikan di dalam satu kehidupan saya sampai saat ini, di tengah-tengah pandemi yang begitu luar biasa ya, saya boleh dikasih kesempatan untuk saya tetap hidup ya, sampai saat ini sehat ya. Saya benar-benar bahwa itu adalah anugerah Allah semata. Ya. Dan ketika kita mengenal akan satu anugerah Allah, bahwa hidup saya adalah anugerah, ya, terlebih penebusan yang Allah sudah lakukan dalam satu kehidupan saya, kita akan jadi orang yang mudah berbelas kasihan. Kita tidak menjadikan bahwa apa yang kita miliki adalah milik kita dan untuk aku. Tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang berbelas kasihan. Orang yang begitu gampang untuk memberi. Ya, dengan satu tujuan demi kebaikan orang itu. Kita akan jadi orang yang mudah sekali untuk bersyukur di dalam satu kehidupan kita. Apa yang orang lain lakukan terhadap dalam satu kehidupan kita ya. Sesuatu yang mungkin kecil yang saat ini kita lihat, tapi kita akan melihat sesuatu itu betapa itu anugerah yang luar biasa yang Tuhan
kerjakan melalui seseorang di saat saya membutuhkan pada saat itu. Ya. Ada banyak orang ya di dalam satu masa ketika mereka mendapatkan sesuatu pertolongan daripada orang lain. Dan kemudian berjalannya waktu mereka menjadi orang yang sangat besar ya. Kemudian memandang rendah akan apa yang orang pada masa lalunya itu Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah berkati melalui orang itu, dan memandang rendah, apa sih yang kamu sudah lakukan pada saat itu, hanya segitu aja kok, hanya uang segitu aja kok. Ini orang yang tidak memiliki sebuah kerendahan hati ya. Kita harus perlu mensyukuri ya. Saya selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui orang-orang di masa lalu saya ya. Walaupun untuk sesuatu nilai itu mungkin bagi saya pada saat ini kecil, tapi saya selalu memandang betapa berartinya pertolongan itu. Betapa berartinya pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui seseorang ini. Sehingga saya selalu mengingatnya. Saya selalu bersyukur. Selalu bagaimana saya menaruh satu penghargaan terhadap seseorang itu dalam satu kehidupan saya. Bagaimana saya bersyukur di hadapan Tuhan sampai saat ini terhadap apapun yang orang lakukan di dalam masa lalu saya. Di dalam masa beberapa tahun yang lalu, di dalam satu kehidupan saya. Ini yang perlu kita juga, Tuhan ingin kita bangun di dalam satu kehidupan kita. Untuk kita ada di dalam satu kehidupan yang senantiasa hidup yang berkenan bagi Allah, hidup yang memiliki sebuah damai sejahtera, hidup yang dipulihkan, tidak ada sebuah kesakitan hati, tidak ada sebuah ketakutan, tidak ada sebuah kecemasan, tidak ada sebuah kepahitan di dalam satu kehidupan kita. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita mampu mensyukuri apa yang orang lain kerjakan. Mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam satu kehidupan kita. Ada banyak orang yang dalam perjalanan kehidupan mereka menjadi orang percaya, pada akhirnya mereka menjadi marah kepada Tuhan. Padahal dahulunya mereka orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Karena memiliki pengenalan yang tidak lengkap akan Tuhan. Karena selalu melihat kebaikan Tuhan itu dari sesuatu yang material. Kebaikan Tuhan itu dihargai sebagai sesuatu, hanya sebagai sesuatu bentuk yang fisik, kesembuhan. Sehingga ketika mereka mendapatkan akan hal itu, mereka bersemangat dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan satu masalah untuk memurnikan iman kita, kita menjadi jatuh. Orang menjadi jatuh. Orang menjadi undur daripada Tuhan. Karena tidak memiliki sebuah pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga menantang Tuhan. Dengan keputusan mereka untuk undur daripada Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Mereka menentang akan Tuhan. Ya. Kalau mereka memiliki suatu pengenalan yang sungguh-sungguh Tuhan, akan suatu kerendahan hati. Di dalam satu masalah yang Tuhan izinkan, kita akan tetap memiliki sebuah kerendahan hati. Bahwa Tuhan, apapun yang kita alami dalam satu kehidupan kita, Tuhan sudah sungguh luar biasa baiknya. Anugerahnya itu tidak pernah hilang di dalam satu kehidupan kita. Daripada ingatan kita. Anugerahnya senantiasa bisa kita syukuri dari waktu ke waktu. Apapun satu kehidupan yang kita alami. Anugerah penebusannya itu senantiasa kita boleh syukuri dalam hidup kita. Maka itu menjadi sesuatu yang penting dalam satu kehidupan kita. Untuk kita memiliki satu kehidupan yang senantiasa ada di dalam sukacita, ada dalam sebuah semangat untuk terus bagaimana kita mengerjakan satu kehidupan kita itu dengan dalam satu tujuan Tuhan. Ya, kita menjadi orang-orang yang antusias di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipulihkan, tidak lagi dalam sebuah keterpurukan, tidak ada sebuah keterputusasaan di dalam satu kehidupan kita, tidak menjadi orang yang undur di dalam satu kehidupan kita. Kalau kita mampu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam satu kehidupan kita. Itu menjadi satu hal yang penting. Yang kita perlu bangun di dalam satu kehidupan kita. Kita mencari Tuhan. Mencari wajahnya. Memberikan satu kerinduan hati kita. Kita mencari akan bagaimana kerinduan kita untuk kita mengenal Tuhan. Kerinduan kita untuk kita bertemu Tuhan.
di dalam waktu-waktu kita. Kerinduan kita akan satu hadirat Tuhan dalam satu kehidupan kita. Kerinduan kita untuk kita membaca firman Tuhan. Kerinduan kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan di dalam satu kehidupan kita ini. Kita mencari keadilan Tuhan. Kita mencari hukum-hukumnya. Fokus hidup kita pada ketetapan-ketetapan Allah. Dan kita bertindak berdasarkan apa yang diketetapan Allah. Kalau taat itu menjadi berkat, membawa berkat, maka kita hidup di dalam satu ketaatan itu. Dan carilah satu kerendahan hati. Amin.